Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, hari ini kami akan berkunjung secara virtual ke Museum Kepresidenan Balai Kirti. Untuk teman-teman semua, silakan menyimak video kunjungan virtual ini. Selamat menyaksikan. Bangsa yang besar merupakan bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya, dan berbagai hal dapat kita lakukan untuk mengenang dan juga mengingat sejarah para pahlawan. Salah satunya adalah dengan berkunjung ke museum secara virtual. Bersama saya, Putri Yunia, kali ini kelompok kami akan mengajak Anda untuk mengingat dan juga mengenang perjuangan para pemimpin bangsa ini melalui Museum Kepresidenan Balai Kirti. Museum Kepresidenan Balai Kirti adalah museum yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bogor, Jawa Barat, yang termasuk dalam kawasan Istana Bogor. Nama Kirti sendiri diambil dari bahasa Jawa kuno atau Sangsekerta yang berarti tindakan yang membawa kemasyhuran. Apabila digabungkan, Museum Kepresidenan Balai Kirti ini dapat diartikan sebagai bangunan yang menampung berbagai benda bersejarah peninggalan sejarah kepemimpinan para Presiden Republik Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bangunan seluas 9.000 meter persegi ini sangat menjunjung tinggi estetika bangunannya sebagai cagar budaya. Pemilihan lokasi pintu masuk yang berada di kawasan pintu 3 lokasi Istana Bogor pun bertujuan untuk menjaga keharmonisan kegiatan Istana Bogor dengan para pengunjung museum. Museum ini dibangun sebagai wadah pembingkai prestasi para presiden dalam membangun bangsa sehingga dapat dijadikan rujukan historis dan inspirasi bagi generasi muda. Museum ini dibangun atas prakarsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Oktober 2014. Museum ini diresmikan dan telah dikunjungi oleh 1.500 orang. Museum ini juga memiliki 3 lantai di dalamnya. Lantai yang pertama digunakan atau dinamakan sebagai Galeri Kebangsaan yang menyajikan produk-produk bangsa, contohnya naskah proklamasi, Pancasila, Sumpah Pemuda, lagu kebangsaan Republik Indonesia. Adanya peta digital raksasa yang mempertunjukkan perkembangan wilayah Indonesia. Dan lantai selanjutnya yaitu lantai kedua yang dinamakan Galeri Kepresidenan. Oleh karena itu, di lantai 2 ini kita akan mengelilingi ruangan-ruangan presiden yang sudah selesai masa baktinya. Satu tokoh diwakili oleh satu ruangan presiden. Lantai ketiga itu terdapat ruang rapat dan taman terbuka dengan berbagai tanaman tropis dan pemandangan kawasan Istana Kepresidenan Bogor yang dapat digunakan sebagai ruang publik. Sebelum memasuki ruangan pertama atau lantai terluar dari Museum Kepresidenan Balai Kirti, di sini sobat sejarah sudah disambut dengan batu peresmian museum yang diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini terdapat tulisannya berupa setiap presiden ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, yang merupakan tanda apresiasi setinggi-tingginya negara kepada Presiden Republik Indonesia. Tertulis juga tanggal peresmian Museum Kepresidenan Balai Kirti, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2014 di Bogor. Di sekeliling bangunan, museumnya sendiri terdapat tanaman-tanaman hijau, pohon-pohon kering, serta bangunan estetik yang tidak kalah menarik. Dengan latar warna bangunan yang menonjol pada bagian luar yaitu warna putih serta krem yang dipadukan membuat mata pengunjung semakin nyaman. Juga ketika melihat sebelah kanan bangunannya terdapat atap khusus yang menjembatani langsung bagian terluar dengan bangunan dalamnya.
Untuk akses jalannya sendiri begitu memudahkan pengunjung, baik pada pengambilan spot foto yang menarik dan juga informasi yang disajikan oleh Museum Kepresidenan ini sendiri sangatlah bagus. Ketika pengunjung sudah puas melihat pada tampilan yang ini, kita bisa mengklik langsung untuk tanda merahnya. Nanti akan muncul sendiri tampilan bangunan yang berubah. Lantai 1. Pada lantai pertama dinamakan sebagai Galeri Kebangsaan atau Gallery of States yang menampilkan dasar-dasar yang membentuk NKRI atau perjalanan singkat bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Menyajikan produk-produk bangsa mulai dari patung Harga Pancasila, teks proklamasi, teks Pancasila, teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, teks Sumpah Pemuda, teks lagu Indonesia Raya, dan panel peta digital yang menceritakan sejarah perkembangan wilayah NKRI. Lalu ada pula ruang edukasi sejarah audio visual, dan terdapat pula 6 patung Presiden Republik Indonesia yang telah menyelesaikan masa baktinya sebagai ikon koleksi yang dimiliki oleh museum. Lantai 2. Pada lantai 2 dinamakan Galeri Kepresidenan yang terdiri dari atas 6 klaster presiden yang menceritakan jejak langkah masing-masing, menampilkan atau memamerkan berbagai koleksi dan informasi penting terkait dengan karya dan prestasi yang pernah diraih oleh para presiden saat menjabat sebagai presiden. Setiap tokoh presiden diwakili oleh satu ruangan khusus, sehingga terdapat 6 ruangan presiden. Lalu kita bisa mendengarkan program kerja presiden melalui media handset yang sudah disediakan. Pengunjung juga dapat melihat kutipan pernyataan yang pernah diucapkan oleh presiden. Salah satunya adalah pernyataan dari Presiden Soekarno, yaitu gas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kalimat tersebut menjadi sesuatu yang berharga yang diwariskan untuk bangsa Indonesia sebagai pembangkit rasa nasionalisme. Galeri Kepresidenan yang terdiri atas 7 klaster terkait koleksi peninggalan presiden yang ditampilkan dalam bentuk digital maupun realita. Koleksi-koleksi ini menampilkan berbagai informasi penting terkait dengan karya dan prestasi yang pernah diraih para presiden. Sesuai dengan quotes yang sempat kita lihat di prasasti yang terdapat di depan gedung, setiap presiden ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Hal itu juga tercermin dengan pencapaian besar yang diraih oleh masing-masing presiden. Bagi masyarakat awam, perubahan besar yang dilakukan para presiden begitu tidak berarti. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan-perubahan nyata tersebut sangat berdampak besar bagi seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa Bapak Insinyur Joko Widodo tidak disertakan? Beberapa narasumber menjawab bahwa beliau masih menjabat saat ini dan museum ini hanya menampilkan para presiden yang telah selesai masa jabatannya. Tidak jauh dari Galeri Kepresidenan, terdapat ruang epilog. Di sini terdapat lukisan presiden dan wakil presiden berjudul Mata Hati Sang Pemimpin karya Jaihan dan Bhinneka Tunggal Ika karya Galam Zulkifli. Selain itu juga ada mimbar yang kerap digunakan oleh para presiden pada saat berpidato. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti juga memiliki koleksi-koleksi lukisan, yaitu lukisan Soekarno, karya Sigit Santoso, lukisan Soeharto, karya Iwayan Cahya, lukisan Habibie, karya Budi Kustarto, lukisan Gus Dur, karya Budi Ubruks, lukisan Megawati, karya Melodia, lukisan Susilo Bambang Yudhoyono, karya Ronald Manulang. Lukisan lain yang juga dipersembahkan oleh anak bangsa untuk Museum Kepresidenan Balai Kirti adalah karya Sulistyo dan karya Hartanto yang keduanya berasal dari Solo. Selain itu juga ada pula lukisan Negara Kertagama karya Edi Susanto. Perpustakaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. Perpustakaan Kepresidenan Republik Indonesia didirikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Oktober tahun 2014 di akhir masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Perpustakaan ini terletak pada lantai 2 yang memiliki koleksi buku-buku tentang Presiden Indonesia yang telah purna tugas, baik buku yang ditulis sendiri oleh Presiden maupun yang ditulis oleh orang lain. Buku-buku tersebut disusun sesuai urutan Presiden Indonesia. Koleksi buku tersebut berasal dari hibah keluarga Presiden, Istana Bogor, Perpustakaan Nasional, dan ANRI. Buku-buku tersebut hanya dapat dibaca di tempat, tidak dapat dipinjam.
Selain koleksi tentang presiden, Perpustakaan Kepresidenan juga mempunyai beberapa koleksi umum. Terdapat poster dan patung presiden di ruang perpustakaan ini. Perpustakaan ini sangat nyaman dan menarik untuk dikunjungi. Ada karpet bagi pengunjung yang ingin duduk lesehan di bawah. Selain itu, disediakan pula bangku dan meja, bahkan sofa agar pengunjung semakin nyaman. Selain itu, ada ruang baca presiden yang sangat nyaman. Di sini bisa menemukan buku-buku presiden terlebih dahulu dan buku tentang istana negara. Perpustakaan Kepresidenan Republik Indonesia juga dibuka untuk masyarakat umum. Masyarakat umum yang ingin berkunjung ke perpustakaan atau museum kepresidenan harus mengirimkan surat ke Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan Komplek Istana Kepresidenan Bogor. Pada bagian lantai 3, di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti, terdapat ruangan dan taman terbuka dengan berbagai tanaman tropis dan pemandangan kawasan Istana Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti yang dapat digunakan sebagai ruang publik. Kemudian juga di lantai 3, para pengunjung dapat bersantai ria di atas sofa sambil menikmati pemandangan Gunung Salak. Taman ini tidak beratap sehingga pengunjung dapat merasakan hembusan angin Bogor yang menyejukkan. Sangat keren bukan? Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan, apa yang dilakukan oleh presiden, tantangan yang dihadapi, serta sumbangnya bagi negara perlu diabadikan. Selain menghormati pahlawan, pemimpin, dan pendahulu, dari Museum Kepresidenan bisa dipetik pelajaran masa lalu untuk generasi masa depan. Generasi bangsa perlu mengetahui jejak perjalanan hidup para presiden, sekaligus memahami semangat dan tantangan zaman serta kontribusinya bagi negaranya. Kesimpulannya yaitu, Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dibangun pada tahun 2012. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan penggagas Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. Gagasan dan hasil karya presiden-presiden merupakan cerminan peradaban suatu bangsa yang sudah seharusnya disosialisasikan pada generasi muda, khususnya untuk masyarakat umum.